Oke kawan-kawan, jadi ini handphone cewek itu ya, cewek gadis-gadis itu minta servis. Dan ini Oppo A3s ya, Oppo A3s. Oke, jadi keluhannya tadi ya, handphonenya ini beberapa hari ini suka mati-mati bilangnya. Apalagi saat nelpon bilangnya sering mati sendiri, kemudian hidup lagi. Sama buka-buka video atau internetan itu bilangnya suka mati sendiri. Jadi langkah pertama saya cek dulu ya bagian data-data HP ini, baik itu penyimpanan, RAM, pokoknya settingan handphone ini seperti apa, itu akan mempengaruhi nanti ke performanya ya. Jadi sebelum kita eksekusi menuju permesinan itu ada baiknya kita cek dulu bagian datanya. Jadi ini handphone A3s versi 18 berapa ya ini? 1803 apa 1853 ya. Dia ada dua versi ya, yang A3s ini. Yang ini 1853. Yang satunya itu 1803 kalau nggak salah. Jadi dia bedanya ada di posisi kamera belakang ya. Jadi ini RAM-nya cuma 2 GB dan storage-nya, penyimpanannya cuma 16 GB ya. Tergolong kecil untuk kebutuhan sekarang ini ya, apalagi yang punya ini masih gadis belia ya. Biasanya dia suka banyak aplikasi, game, media sosial. Sepertinya ini masih kurang ya, dengan RAM 2 GB dan 16 GB untuk internalnya. Jadi cukup banyak bagian data yang saya rasa ganjil ya. Saya rasa ada keganjilan di bagian data. Dan saya cek juga bagian opsi developernya. Dan ini mati sendiri ya. Saya hidupkan lagi. Cuma di pencet-pencet tadi dia mati sendiri. Oke, akan saya hidupkan secara factory reset ya. Kita akan pilih web data factory. Sementara saya pilih yang keep SMS and kontak ya, atau kontak sama SMS-nya tidak terhapus. Jadi untuk factory resetnya tidak full ya, ini masih separuh dulu. Kita lakukan secara bertahap saja. Dan saya juga curiga ini terhadap baterainya ya, karena bilangnya handphone ini sudah dipakai 4 tahun. Mungkin dia belinya lagi baru ya, selama 4 tahun dia pakai. Tetapi tadi saya lupa nanya apakah baterainya pernah diganti.
dan ini masih loadingnya agak berat ya, agak lambat. Jadi kita tidak ada salahnya ya ngecek data bagian handphone ini dulu. Oke, sekarang kita lakukan pembongkaran ya. Kita cek bagian mesin sama baterainya seperti apa kondisinya. Dan ini tombolnya terlepas. Jadi kita akan lakukan pengecekan bagian mesin sama baterainya. Yang saya curigai ya ada di baterai sama bagian data, dan ternyata bagian data tadi memang ada keganjilan ya kawan-kawan. Oke, ini terlihat masih segel ya, masih segel dan masih perawan, benar-benar perawan. Ini terlihat seperti ini. Biasanya kalau masih segel perawan seperti ini, saya nggak tega ya bongkar baut-bautnya, seperti ada rasa sayang gitu. Dan ini baterainya masih terlihat kencang ya, masih rata permukaan atasnya. Tetapi nanti kita lihat lagi permukaan bagian bawahnya apakah ada gelembung-gelembung. Dan pelepasan bautnya juga mudah ya, karena dia belum pernah dibongkar-bongkar. Dan ini segelnya ya, kita coba angkat sama pinset apakah bisa. Nggak bisa ya, dia pasti hancur kalau diangkat. Yang namanya segel itu nggak bisa dilepas-lepas pasang ya, dia akan rusak kalau kita angkat atau lepas. Terlihat masih rapi ya kawan-kawan, masih rapi, orisinal pabrik, dipakai sudah 4 tahun ya. Baru kali ini mungkin dia ada keluhan. Jadi handphonenya ini suka mati-mati bilangnya. Dan saya agak curiga sama baterainya ya. Oke, kita akan lepas dulu baterainya. Cukup keras ya, lemnya masih kuat, maklum dari pabriknya. Harus kita congkel-congkel dulu sedikit. Saya rasa sudah agak kendor ya. Lumayan keras ya, dan kita juga harus perlahan saja. Takutnya nanti malah LCD-nya yang retak. Oppo A3s ya, 1853 versi. Jadi bedanya sama 1803 itu ada di kamera ya posisinya. Dan ini baterainya ya,
dan akan saya coba pakai baterai A3S juga, tapi yang masih normal, dan orisinal ya. Setelah kita lakukan pembersihan data tadi dan kita lakukan settingan yang lebih baik, dan kita coba pakai baterai yang masih normal, apakah dia ada perubahan. Jadi ini lumayan lama ya untuk baterai yang ini baterai bekas tetapi masih orisinal dan masih layak pakai. Jadi sudah ada 18% ya isinya. Oke, kita biarin dulu dia ngecas sampai 30% atau 35, baru nanti kita hajar, kita lakukan kerja paksa ya terhadap handphone ini. Apakah dia mengalami tekanan? Kita akan lakukan kerja paksa terhadap handphone ini. Apakah dia mampu atau tidak, nanti akan kelihatan ya. Kita akan peras sedikit tenaganya, dan ini lumayan hangat ya. Ternyata baterainya normal ya sebenarnya. Untuk dicek tegangan dia normal, tetapi ini sudah kemungkinan drop, dan kita akan coba tembak tegangan. Sudah 35% ya, karena ini dicas dengan fast charging. Baik, kita tembak tegangan dulu untuk baterai yang aslinya ini. Kita pasang di 5 volt. Sambil menunggu, kita kotak-katik lagi ya handphone ini. Kita coba hidupkan dulu dan kita akan lakukan pemerasan terhadap daya kerja handphone ini, apakah dia mampu. Dan ini sudah tampilannya seperti settingan pabrik ya, karena tadi sudah di wipe data factory reset, tetapi tidak full, hanya setengahnya saja. Artinya untuk kontak dan SMS dia masih tersimpan. Jadi ini sinyalnya agak lemah ya, karena ini ada penguat sinyalnya di bagian backdoornya, dan itu cukup berpengaruh terhadap sinyalnya ada, tapi agak menurun ya, agak lemah. Kita coba telepon dulu, apakah dia bisa terhubung.
Kita coba lepaskan chargingnya, dan ini baterainya hanya terisi 35%. Jadi untuk kehangatannya ini normal ya, tidak overheat. Kita coba hidupkan wifi dulu. Apakah dia bisa berjalan dengan normal. Untuk wifi, buka YouTube dulu. Dan sampai saat ini belum ada mati lagi ya, setelah dilakukan pembersihan data sama pergantian baterainya. Kita coba lihat akunnya seperti apa, settingan dari YouTube-nya. Untuk handphone yang low rendah ini, RAM sama storage-nya kita perlu setting ulang ya. Seperti di YouTube ini kita lakukan setting ulang karena dia RAM-nya kecil. Kita sesuaikan untuk kemampuan performanya. Kita gunakan saja untuk penghemat data ya. Untuk tampilan videonya jangan dikasih full. Dan saya rasa ini fake, bagian baterai ini ya, memang sudah drop walaupun fisiknya masih terlihat bagus. Dan di sini ada resistor ya. Biasanya resistor ini ada pengaruhnya juga terhadap performa baterai. Kita coba cek resistornya apakah masih connect atau tidak. Dan ternyata masih connect ya, masih normal, tetapi memang baterainya sudah drop. Oke, kita akan coba pasang backdoornya agar sinyalnya lebih kuat lagi. Sampai saat ini tidak ada kendala ya, tidak ada mati-mati lagi, dan untuk suhunya juga normal. Kita coba telepon lagi. Jadi untuk sharing internet dan YouTube serta nelpon atau request pulsa ini sudah mampu ya, sudah tahan. Dan saya rasa ini fake sudah bagus ya, sudah normal.